Selamat datang di channel kami. Ini adalah AirPods Pro, tapi clone, tapi super clone, tapi KW. Ya, AirPods ini saya beli dengan harga Rp200.000 saja. Malah di bawahnya, tidak sampai berjuta-juta. Sesuai judulnya, ini adalah unboxing dan review. Maka pertama-tama silahkan simak unboxingnya terlebih dahulu. Untuk boxnya cukup identik dengan versi originalnya, dengan gambar AirPods di depannya. Di bagian bawah ada detail kode nama AirPods dan juga data kompatibilitasnya. Bagian kanan dan kirinya ada logo Apple, kemudian bagian atas ada tulisan AirPods Pro. Bagian bawah ada gambar lengkap AirPods dengan case-nya. Karena masih di bal plastik, maka harus dilepas terlebih dahulu. Setelah tutupnya dibuka, maka kita akan langsung disambut dengan kemasan yang berisi buklet pengenalan AirPods, buku panduan, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ada case dan AirPods yang masih berbalut plastik. Di bawahnya lagi terdapat kabel charging USB Type-C to Lightning connector. Kemudian ada juga dua pasang tips AirPods cadangan yang berukuran besar dan kecil. Jadi ini dia AirPods-nya. Pada awalnya kami coba untuk melakukan pairingnya dengan cara membuka tutup case-nya dan ternyata gagal. Namun setelah kami charge dan melakukan pairingnya, akhirnya bisa terdeteksi dan siap digunakan. Jadi itu tadi adalah unboxing dari AirPods ini. Di video ini saya akan menyatakan atau menyampaikan hal-hal yang saya suka atau yang bekerja dengan baik di AirPods ini, kemudian hal-hal yang saya kurang suka atau hal yang kurang bekerja dengan baik di AirPods ini. Oke, hal pertama yang saya suka adalah build quality atau kualitas secara fisiknya. Build quality-nya melebihi ekspektasi dari saya. Saat case dan AirPods-nya dipegang terasa solid dan tidak terlalu ringan. Sangat jauh dari kesan barang murah atau KW. Terdapat juga printing-printing tulisan kecil yang bisa ditemukan di case maupun di AirPods-nya. Detailnya sangat baik. Kemudian yang kedua adalah isi pairing dari AirPods ini. Mirip dengan originalnya, jika dibuka seperti ini maka akan langsung terdeteksi di perangkat Apple dan langsung siap untuk digunakan. Pop-up notification juga muncul dan juga terdeteksi di widget. Tapi ada sesuatu yang mengganggu yang nanti akan saya jelaskan. Selain di perangkat Apple, AirPods ini juga bisa digunakan di perangkat Android. Pairingnya pun juga cukup mudah. Tinggal dibuka case-nya, pencet tombol bagian belakang selama beberapa detik, kemudian pilih AirPods di pemilihan perangkat Bluetooth. Jika sudah terpasang di HP Android, maka penggunaannya atau pairing kembali akan sangat mudah. Bahkan ada notifikasi atau indikasi berapa persen baterai yang masih ada di AirPods ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah kualitas suaranya. Uniknya, suara yang dihasilkan saat menggunakan AirPods ini akan berbeda jika didengarkan di perangkat Android dan perangkat iOS. Di perangkat iOS, suaranya akan terasa lebih enak. Sebagai disclaimer, saya bukanlah audiophile atau orang yang ahli dalam dunia audio. Untuk kualitas suaranya, AirPods ini cocok untuk yang suka musik ngebass, karena bassnya memang cukup nendang. Meski begitu, tidak terlalu menutupi instrumen lain saat didengarkan. Detailnya juga cukup bagus untuk mendengar lagu yang instrumennya banyak. Jika ada 4 kategori dalam sebuah earphones, yakni jelek, standar, bagus, dan premium, maka AirPods ini ada di kualitas
antara standar dan bagus. Cukup bagus untuk seharga kurang dari Rp200.000. Kemudian yang keempat, AirPods ini memiliki touch sensor di bagian batangnya. Jika dipencet 1 kali untuk pause atau play, dipencet 2 kali untuk next, dan jika dipencet 3 kali untuk previous song. Sedangkan jika disentuh lama bisa untuk aktivasi Siri atau ganti mode noise cancellation. Yang kelima, AirPods Pro ini support wireless charging. Cukup keren mengingat harganya di bawah Rp200.000 saja. Selanjutnya adalah hal-hal yang saya kurang suka atau kurang bekerja dengan baik di AirPods ini. Yang pertama, meski muncul di perangkat Apple dan ada pop-up notifikasi, kapasitas baterai yang muncul kapasitasnya bisa berbeda-beda. Hal ini cukup menyebalkan. Jadi untuk mengetahui jika baterai akan habis, saya akan mengandalkan suara notifikasi khusus berupa beberapa suara beeps kecil yang akan terdengar di AirPods ini saat mulai kehabisan baterai. Uniknya jika di perangkat Android, sisa baterai dari AirPods ini bisa terdeteksi secara akurat. Yang kedua, meski terdeteksi di widgetnya iOS, setelah beberapa lama widget tersebut akan hilang. Tapi masih ada caranya untuk melihatnya di pengaturan Bluetooth maupun di control center. Salah satu hal detail yang kurang diperhatikan adalah ikon yang muncul bukanlah ikon AirPods Pro, tapi masih ikon AirPods biasa. Kemudian yang ketiga, AirPods ini bisa dideteksi secara GPS. Jika kita melakukan Find My AirPods, maka akan muncul di mana AirPods ini terakhir kali kita gunakan. Sayangnya tidak bisa didengarkan atau mengeluarkan suara, jadi sulit untuk mencari secara lebih lanjut di mana AirPods ini jika hilang. Selanjutnya yang keempat, ada pengaturan noise cancellation, transparency maupun spatial audio. Namun setelah saya coba untuk mengubah setting-settingnya, saya rasa tidak ada perbedaan yang berarti. Sepertinya fitur ini tidak ada. Kemudian yang kelima, jika saat kita mendengarkan musik, kemudian kita menurunkan AirPods ini, maka akan otomatis nge-pause atau lagunya berhenti. Tapi di AirPods Pro ini, hal itu tidak bisa terjadi. Fitur tersebut mengandalkan proximity sensor, yang berarti proximity sensor tidak terdapat di AirPods ini. Yang terakhir adalah untuk gaming. Saya belum pernah mencoba AirPods Pro ini untuk gaming. Tapi untuk seukuran earphone Bluetooth seharga kurang dari Rp200.000, sepertinya saya tidak merekomendasikannya karena pasti akan delay. Oh iya, untuk suara yang dihasilkan di mikrofon di AirPods ini, silahkan simak sampel yang sudah kami siapkan berikut ini. Berikut ini adalah tes mikrofon dari AirPods Pro. Tapi AirPods Pro belum. Apakah suaranya bagus? Silahkan dinilai sendiri. Kesimpulan saya tidak merekomendasikan AirPods Pro ini karena ini adalah barang KW atau clone. Lebih baik beli yang originalnya saja. Namun untuk harga di bawah kurang dari Rp200.000, kualitasnya yang dihasilkan, build quality-nya, dan fitur-fiturnya cukup oke dan pantas untuk digunakan sehari-hari. Sekian review dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye.